Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan umat Paroki Santo Mikael. Hari ini saya akan membawakan renungan Yesus dan Hukum Taurat, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dalam hal ini Alkitab membicarakan soal hukum dan Taurat. Jadi saya teringat akan suatu kejadian. Pada saat itu saya keluar dari rumah, cuman karena saya punya treknya deket, jadi saya nggak pakai helm nih ceritanya. Habis itu saya jalan untuk membeli sesuatu, tiba-tiba ada polisi nih hilang saya. Maaf mas, kenapa nggak pakai helm ya, dibilang gitu. Maaf pak, saya cuma mau ke situ doang, cuma mau beli sesuatu, dia bilang gitu. Oh iya, tetap walaupun deket juga harus tetap pakai helm mas, dia bilang gitu. Nah di saat itu saya ditilang kan. Oke, habis itu ditilang, ya udah dengan berat hati saya bilang, oke pak, nggak apa-apa ditilang. Nah dari cerita tersebut saya mengambil hikmahnya, karena helm ini bukan buat suatu gaya-gayaan atau suatu kewajiban gitu. Jadi helm ini tuh digunakan untuk keselamatan pengendara gitu. Nah dalam Injil ini kaum Farisi ini hanya membicarakan hukum-hukumnya, memang mereka menjalankan, cuman mereka kurang kesadaran akan hukum-hukum Taurat tersebut. Nah Tuhan Yesus datang ke sini untuk menggenapi, karena Tuhan Yesus mengajarkan hukum-hukum ini harus ditegakkan untuk biar kita punya kesadaran akan keselamatan kita untuk menyampai ke kerajaan surga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Injil ini kita tidak bisa menyalahkan pembunuh, hanya pembunuh saja, tetapi orang lain yang di belakangnya, karena mungkin dia membunuh karena dia kesel, kecewa. Nah dari yang membuat dia kesel dan kecewa ini, makanya mereka membunuh. Atau berzina, itu kan berzina juga ada aspek-aspek yang membuat mereka itu berzina, seperti kayak kenakalan remaja. Saat ini kan biasanya mereka seperti itu kebanyakan kan. Jadi mungkin karena ada niat dan lain hal, jadi mereka bisa melakukan seperti itu. Jadi kenakalan remaja yang tadi saya bahas itu karena ada beberapa aspek. Nah aspeknya itu karena ada mungkin dari tempat yang bisa disewa dengan mudah, atau dengan segala macamnya itu yang bisa memudahkan mereka itu bisa berdua-duaan, seperti itu. Demikian renungan dari saya, seperti itu, dan terima kasih.